wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketua Masjid Al-Hidayah yang ganteng, yang semangat, belum terkalahkan gantengnya ini, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Amin ya rabbal alamin. Para senior, para ustaz yang hadir, bapak ibu-ibu jamaah sekalian rahmati Allah, saya doakan semoga semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Allah mudahkan dan berkahi rezekinya. Amin. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anaknya soleh dan solehah. Amin. Yang masih punya anak, punya gadis segera menikah. Amin. Termasuk budak janda juga demikian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang amin itu nanti kalian. Bapak ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah malam hari ini nikmat Allah luar biasa. Bertemu kita di masjid yang mulia dalam rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini selalu diterima dan dilipat gandakan amalannya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya hablum minallah saja, hubungan kita kepada Allah, tapi ibadah yang kita lakukan itu juga ada yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, dalam berhubungan sesama manusia ini tentu tidak semuanya mengenakan, namanya manusia. Ada baik yang kulanya cerewet, jengkelkan. Ada yang tak pernah ngomong, sekali ngomong nyelekit jauh-jauh rasanya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ada 5 orang yang tidak boleh kita benci, kita remehkan walaupun nyakit hati. Ini agak berat. Dia lah nyakitin hati kita, rasa tak lemak dijingok, tapi harus tetap kita hormati dan kita banggakan, dan harus kita dekati juga. Siapa 5 orang ini? Nabi Muhammad SAW bersabda, man istaghafa khamsan fasira khamsan. Barang siapa yang meremehkan, merendahkan 5 golongan manusia ini, maka dia akan jadi orang yang rugi. Makanya tidak boleh ditinggalkan, karena kita bakal rugi tinggal ke orang 5 ini. Jika lagi orang 5 ini ada di sekitar kita, baik-baik lah, karena dia ini bakal membawa keberuntungan. Walaupun ningoknya tu tak tahan, tetap harus baik dengan dia. Nek, rasanya tu nek. Apa yang pertama? Man istaghafa bil ulama'i hasaraddin. Barang siapa yang meremehkan ulama, dia rugi urusan agama. Nah, pertama yang tak boleh diremehkan itu adalah ulama. Karena kita dengar ceramah ni kadang pas ustaz tu ceramah terkenal nian, yang diceritakan itu sama dengan kehidupan kita. Dan ketika iman kita bagus, kadang terima, alhamdulillah, dapat nasihat, alhamdulillah. Tapi kalau iman lagi turun, masya Allah, mungkin ustaz itu baca ngomong baik, mulai ini. Makanya kita harus paham hadis ini. Kalau memang dia nyakitin hati kita, tetaplah kita baik dengan dia.
kita katain, kita jelek-jelekkan di belakang, dia tetap doa ke kita, itulah yang pertama. Ini yang perlu jadi catatan. Dia tetap doa ke kita. Kalau setelah sholat baca doa dengan imam, itu dibaca boleh, tidak boleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Namun ketika sedang khutbah, imam khutbah jadi khotib, tidak baca doa pengampunan, tidak sah khutbahnya. Tidak saya tanya orang dengan bukan juga. Karena diri aslinya juga pinter ngurusi agama ini. Cuma dia ada kerajaan ceramah nak MC itu kan. Lemah MC itu kan. Jadi MC nama ganteng muda, ustaz bergaya muda, ustaz bergaya muda, karena makanya beliau bergaya muda terus dan kelihatan muda terus. Amin ya rabbal. Jadi ulama itu doain kita terus, wajib ketika khutbah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Di belakang kita bacain. Jadi walaupun kita menjauh air tumpah dengan dia tetap doa ke yang terbaik. Dan doa yang paling bagus, yang paling tinggi derajatnya, dan kata lain adalah doa pengampunan. Doa minta rezeki. Habis puluh rezeki itu kan. Mula mati, dan baca pakai lagi rezeki. Apa lagi? Doa minta jodoh, tinjuk dengan Allah. Kita mati liwat. Orang lain tapi begininya masih muda ni. Coba. Doa minta apa lagi? Doa minta keturunan dengan Allah anak. Begitu dia lahir, kita asuh, kita besarkan. Ketika sudah dewasa nikah, dia bingung lagi. Ngurusi bang. Tapi kalau ampunan selalu begitu. Bahkan bukan hanya di dunia, insya Allah sampai akhirat. Siapa yang doain ini? Itu yang pertama begitu. Makanya rugi urusan agama. Rugi urusan agama kalau sampai kita benci ulama. Dia doain kita terus. Yang kedua, ulama itu pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kalau kita tidak dekat dengan ulama, tidak tahu tentang agama ini. Alhamdulillah tadi di sini diajak cinta dengan ulama, dengan orang terdahulu. Sebelum ada acara selalu berdoa, bacakan Al-Fatihah. Kita ini dekat di masjid ini tanpa mereka. Mungkin kita ngomong, aku ini belajar agama ini dari Quran hadis. Yang bawa Quran hadis itu siapa? Ulama. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tinjaulah kita segelondongan Quran. Ini buku-buku hadis penuh. Suruh nyari hukum tentang mana tata cara sholat, dah baca gitu. Kita bisa sholat mulai dari niat sampai dengan salam, itu sudah dirangkum. Dibuat khusus oleh ulama-ulama terdahulu kita, dipakai juga ulama sampai sekarang. Yang jelaskan dengan kita bagaimana tata cara sholat. Hingga kita mudah. Makanya nak baik-baik. Kita tidak akan pernah mengerti agama tanpa para ulama. Bapak Ibu, maka hati-hati dengan ulama yang diam-diam. Doanya makbul. Dia dekat dengan Allah. Ada yang ngomong hati-hati dengan ulama yang dia tidak banyak omong. Kita ngenyek dia terus, ngucain dia terus, ganggu dia terus. Dia tu lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Doanya dikabulkan. Hati-hati. Apa dia nak baik-baik? Tapi kalau orang masjid Al-Hidayah, insya Allah baik dengan ulama. Amin. Amin ya Rabbal. Tuh, insya Allah. Bahkan ulama itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu takutnya tadi, berarti dia begitu dekat dengan Allah. Baik-baik, walaupun ada di sini yang mungkin pas jadi imam, pas Ustaz ngasih kulit nakati, dia jadi imam.
Allah, lebih panjang dari Sunnah Sayyidudi. Bacanya tak lemah Allah. Cak kelemahan dia. Terima karena selesai sholat dia baca doa, kita tinggal ngapain baik. Doanya untuk itu lah. Ini yang perlu dicatat karena kita ini sekarang banyak benci dengan ulama. Jadi walaupun beda pendapat dengan ulama itu, kita harus tetap baik dengan mereka. Ya. Yang kedua Pak, siapa yang tak boleh dijauhi diremehkan ini? Man istaghafa bil umara'i hasirat dunia. Siapa orang yang meremehkan umara, pemimpin, dia rugi urusan dunia. Kalau ulama tadi urusan akhir. Kalau dunia pemimpin. Ada tak RT di sini? Nak baik-baik dengan RT itu? Lagi ya. Tidak baik dengan RT tak dapat rekomendasi NA. Dulu yang pertama. Mun ada bagi-bagi beras, tak bagi dengan RT coret. Iya kan? Ada bagi-bagi PKH coret. Dia tu tak miliar kemana? Misal lewat kan. Kalau kita beda pilihan boleh tak apa. Tapi selesai pilihan selesai. Yang jadi kepemimpinan kita tak baik-baik, tak kebagian urusan dunia ini. Ya. Misal kemarin sudah pemilihan wali kota, milihnya macam-macam. Yang menang Pak Nanantula, nak baik-baik dengan Pak Nanantula. Walaupun kita kemarin tak milih kamu, si ada yang tak milih, jangan taknya. Depan rumah kita lorongnya tak di aspal bom. Itu minimal. Tidak saya tanya kafe. Mungkin itu tidak baik dengan pemimpin yang ada di sekitar kita. Jadi bagi, makanya baik. Walaupun tidak sepakat, minimal depan dia itu senyum. Lagi Pak, proposal saya ini. Tapi kalau sampai kita tidak baik, menjual proposal 10 kali, setengah lagi tidak keluar. Pokoknya tidak baik-baik. Siapapun pemimpin, Umar ada siapa? Pemimpin. Mulai dari level terendah, yaitu RT sampai level tertinggi. Kira-kira tidak senang dengan pemimpin, selesaikan pas pemilihan. Ganti. Jangan mana terus, rugi. Jangan baik-baik dengan pemimpin. Ya. Ini kita ini kata ngomong pemimpin di belakang, ruginya. Nak baik-baik, mudah-mudahan mendapat bagian. Mudah-mudahan proposalnya cair, amin ya rabbal. Bagi PKH dapat, amin ya rabbal. Dan paling tidak ngurus NA mudah. Kalau dekat TNA, Pak Tua ada kan nikah juga, tanya kan? Pak Tua tuh tinggal ngurus surat nikahnya, ngurus dari awal itu, mulai dari umar, nah baik-baik. Walaupun saya ngomong tadi, pemimpin ini jengkel ke hati, nengoknya lagi dah muntah, masanya tak lemaknya nengok, tapi tetap kita harus senang kepada mereka, tetap menyintainya, jangan meremeh. Yang kedua, pemimpin. Yang ketiga, man istaghafa bil jirani hasil manafi. Barang siapa yang meremehkan tetangga, maka dia kehilangan manfaat. Nah, tetangga itu manfaat. Mungkin kita buruk dengan tetangga, urusan dunia kita ini tetangga galau. Nak kita ini jenderal, punya dulur jenderal di Jakarta, kira-kira demam, yang antar ke rumah sakit siapa? Tetangga juga. Kita punya dulur kita tuh menteri, bupati, wali kota, pengusaha besar. Pas kita sedekah, yang jago parkir siapa? Ayo, siapa? Tetangga. Maaf ya, warga kita yang hebat-hebat
sambutan, makan duluan, balik duluan. Jangan singgung. Iya, yang nyambut tamu, ngurusin parkir, ngangkat barang-barang, bersihin besok ketika selesai. Siapa itu? Tetangga. Teko kita mati, Pak. Coba kita mati, yang sibuk siapa? Tetangga. Dan kita cuma duduk menangis. Siapa? Yang nyiap ke air mandi siapa? Tetangga. Yang nyiap ke kain kafan. Nah, tetangga mulu kan? Itu kalau donor warga dia yang tinggal, dia udah nyiap ke nangis dulu, apalagi bini yang tinggal. Tapi tidak tahu nangis atau tersenyum. Apa ibu lagi ngomong? Tetangga kan? Maka nak lain-lain tetangga. Walaupun tetangga kita itu kadang nyakit hati. Namanya tetangga tidak mungkin naik dulu. Ada tetangga tuh yang cewek. Benar tak? Tetangga yang cerewet ini tetangga lanang atau tetangga betina? Yang kalau ngatain tetangga itu, mun lagi sedekah itu, masya Allah, ibu-ibu segala yang ada ditaruh di kantong hijau. Ningok pengantin lagi ngalaga. Ningok pengantin yang lanang besar, tinggi, putih, ganteng, yang betina kecil, pendek. Itu ibu-ibu stres. Apa butuh betul anak itu? Apa? Benar tak kira-kira omongan? Itu mesti dikatain. Besok tetangga sebelah lagi itu ada lagi yang ketiga terbalik. Betinonyo yang besar tinggi, cantik, putih, yang lanang kecil, pendek, hitam, rambut keriting, gigi kuning. Itu juga istighfar. Ya Allah, ngalah kecat nasi betina itu. Padahal itu jodoh dari Allah Subhanahu. Belum pas sedekah yang ketiga, lanang tino jadi jatuh. Itu baru masuk astagfirullahaladzim. Mana lagi? Tapi kita ada uang. Nah ini tetangga yang jelek model ini tetap harus mati. Bahkan ada tetangga kita yang gak minum maling misalnya. Jahil tangannya, kita tahu gak ada maling motor, maling sepeda, maling sendal. Kita harus tetap baik dengan dia. Minimal kalau kita baik dengan dia tidak ganggu kita, biarlah ganggu orang lain. Benar? Kalau kita baik dengan dia, insya Allah dia tidak akan jalan. Sekali. Makanya dengan tetangga nak baik-baik. Wong Jawa ngomong, pagar mangkok itu lebih kuat dibanding pagar tembok. Ini ilmu Jawa. Apa maksudnya pagar mangkok? Bukan Jawa yang diterjemahkan, ya kan? Aslinya Islam juga ngajarin demikian. Kalau kata Rasul, masa itu diperbanyak kuahnya nyunjung tetangga. Kamu lah ini. Pagar mangkok lebih kuat dibanding pagar tembok. Apa maksudnya mangkok ini? Makanan, pemberian. Mungkin kita rajin nyunjung tetangga, baik dengan tetangga, insya Allah lebih kuat itu dibanding pagar tembok. Tidak percaya bukti kenapa? Misalnya kita ini masih ada tanah agak luas di depan rumah. Kita nanam mangga, bagus banyak tuh, manis. Sudah itu pas panen diambil, tetangga selorong dia kan, walaupun cuma sedikit, nyicip ya, sikok serumah dulu, nyicip kalau lorong penuh. Tahun depan dua lagi, insya Allah ditinggal pergi sebulan, tetap aman batang mangga. Ada udah SMP lewat, diusir, pergi, kau maling mangga lu. Kenapa? Tetangga lah ada harapan. Kalau nanti panen lagi, dia bakal dapat bagian. Tapi
Tapi begitulah, pas panen banyak buah manis, tetangga ada itu. Tetangga cuma dengar cerita baik. Alhamdulillah, mangga aku tuh sepikul, manis nih. Aku jual sekilo 1.500, 2,5 juta. Matian, kata tetangga tunggu. Tahun depan berbuah pulau masak, kita tak pergi jauh ke pasar. Budak kecil lewat dipanggil dengan tetangga. Kau dah mana dah? Tetangga panggil. Ambil dah. Ambil. Uangnya dah nanti bersih dah. Munda kata satang. Nah. Pinjamlah. Alat pengambil juga. Nah, tetangga lah jengkel hati. Gara-gara kita makanya nak baik-baik dengan tetangga. Senyum. Tetangga itu macam-macam Pak. Tidak mungkin sama kan. Apalagi kita di beda bahasa kadang kan. Ada yang Jawa, ada yang Mesu. Jangan saling kuyo. Jangan pula saling kolah. Ada orang Jawa belajar bahasa Mesu, di kolah sama Mesu. Ngakak cak mana? Itu boleh. Nak baik-baik intinya dengan tetangga itu nak baik. Beda bahasa ada apa-apa karena dia dulu kita kan. Dan insya Allah tetangga itu adalah keluarga terdekat. Tuh, yang keberapa tadi? Ketiga. Harus baik-baik dengan tetangga. Kalau kita tidak baik dengan tetangga, maka akan mendapatkan kerugian dari sisi manfaat. Yang keempat, man istaghafa bil aqriba'i hasiral mawaddah. Barang siapa yang meremehkan kaum kerabat, maka dia kehilangan kasih sayang. Siapa kerabat ini? Dulur jauh, maman, uang, sepupu, kenalan ayah, teman akrab ayah, teman akrab ibu, teman pegawai ibu. Kita rugi kehilangan kasih sayang kalau tidak baik dengan mereka. Apalagi yang nak nyalon di PM, nak nyalon wali kota. Muntah baik-baik dengan dulur-dulur yang agak jauh ini selesai. Maka jangan heran pas nak pemilu dulur lah tu. Benar tak? Dulur kita, dulur dewek. Sekarang kau jadi dewi nak terima jawab. Uang ni dewi siapa ni? Maka nak baik-baik dulur. Karena dia juga akan berperan kepada kita pada hal-hal yang lain, akan memberikan kasih sayang. Kita akan mendapatkan cerita tentang kedua orang tua kita, perjuangannya itu bukan dari orang tua kita. Ketika orang tua kita meninggal dunia, yang cerita itu tetangga, teman-teman, ayah tadi, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari mereka. Tapi kalau kita tidak baik dengan dia, mana nak dapat? Maka Bapak Ibu rahimahullah, saya mengingatkan dengan karena kerabat ini nak baik-baik. Mendak saya tanya dengan kantil, maka itu kafe. Dia nak baik-baik, makanya dia kalau nak pas pemilu dia baik-baik. Sekarang kita baik, alhamdulillah. Tahun kemarin bikin sapi sikau, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini sapi sikau lagi. Jangan wow sudah. Amin ya rabbal. Itu dah nak baik. Kemudian yang kelima, man istaghafa bi ahlihi hasyiral tibal ma'ish. Barang siapa yang meremehkan anggota keluarga, maka ia rugi dalam urusan kehidupan yang baik. Apa bedanya kerabat dengan keluarga? Kalau kerabat itu jauh, tapi masih ada hubungan dengan kita. Baik hubungan darah maupun hubungan kekerabatan pertemanan. Nah, sedangkan ahli keluarga ini orang yang berada di rumah kita. Nah, baik-baik dengan laki, nak baik. Muni baik dengan laki, duit lanjut lancar.
Tapi kalau tidak baik, tidak diinjuk dengan laki. Bapak-bapak juga tidak baik dengan bini. Kalau tidak baik dengan bini, jatah berkurang. Kamu dekat usir mau, pegang. Dasar dulu. Jadi kalau kira-kira punya bini dipegang marah, koreksi ini. Kalau punya duitnya kurang besar, dia mikir ke belanja, tak mikir ke situ. Dan biasanya urusan ini berkurang kebaikannya ketika masa sudah semakin tua. Apalagi ibu dipegang, mati sama cucu. Benar bu? Kalau ibu udah kalah dipegang sama suami pegang biduan. Jangan salah. Karena kalau bapak itu walaupun udah tua masih ada dekat-dekat dengan ibu. Masih ada dekat-dekat. Termasuklah kita juga harus baik dengan anak keturunan. Kenapa? Karena nanti ketika kita dewa, kita tua, anak keturunan lah yang ngurus kita juga. Mulai dari kecil bahasa dengan anak itu harus baik. Nyuruh makan misalnya, ayo nak makan. Tidak kalah dia dirayu supaya makan. Jangan pakai ilmu yang mau makan. Tidak, kau dalam makan jejak dulu. Ya kan? Untungnya semangat nyuruh makan sambil marah. Kayak penggiliran tua anak balas dulu. Gitulah tua minum obat susah. Lupa terus, anak yang marah dulu. Minum obatnya. Lagi mati gitu ya. Nah, doa mati sama anaknya. Maka nak baik. Orang tua baik dengan anak harus baik juga kepada orang tua, sama ini. Dan terutama yang harus baik itu adalah anak kepada orang tua. Kenapa orang tua itu perjuangannya luar biasa? Yang tua-tua ini pasti berpengalaman. Ya. Bagaimana ngurusin anak. Maka kalau nengok anaknya agak nurut dikit itu mudah jengkel dia. Apalagi anak ini mulai sukses dikit, mulai lupa dengan umur. Nah, kita ini jangan sampai lupa dengan umur. Jasa umur itu luar biasa. Nah dibalas dengan apa baik tidak cukup. Tidak cukup. Karena orang tua itu dalam surat Luqman dikatakan wahnan ala wahnin wa fisal. Berat. Yang bertubi-tubi berat di atas yang berat ngurusin anak-anaknya. Apalagi ibu, benar bu ya? Hamil, melahirkan, Andi menyusui, melahirkan juga dari Allah. Ada kalau bapak-bapak di sini bagus, suaminya istrinya melahirkan ditungguin. Ada bapak-bapak itu yang istrinya melahirkan dia di luar. Suaminya, istrinya di dalam istighfar, ya Allah, keluar ke barang besar. Suaminya di luar tetap. Nah di sini dah, mau si Mario. Saya masih gitu. Tapi ibu tetap ikhlas giliran keluar atas nama bapak. Ibu cuman kebahagiaan melahirkan bapak. Binnya bin siapa? Bin. Maka harus dijaga kebaikan ini supaya kita tetap baik sampai tua. Apalagi satu keluarga dengan adik-beradik ahli harus baik itu, jangan sampai rebutan warisan. Kadang ini wong tua masih ada baik, kalau wong tua lah mulai ada yang mati meninggal dunia berebut. Warisan itu secara hukum fikih ada hak, tapi tidak wajib dapat. Apa maksudnya? Dia ada hak bagiannya, tapi kalau tidak dapat tidak apa-apa. Maksudnya apa? Kalau dengan keluarga dewa itu ngalah-ngalah dikit tidak apa-apa. Janganlah maksudnya. Ini kadang dengan orang tua, dengan anak, dengan adik-beradik mulai ribut. Terutama anak dengan orang tua. Saya tuh menemui beberapa itu. Kalau anak gagal nikah, Bapak Ibu rahimahullah, wong tuanya sibuk nyuruh anaknya nikah lagi. Terutama bapak nikah lagi. Punya anak lama, nikah pertama cerai.
Bapaknya nikah lagi, tahan, cariin lagi, diantar lagi, nikah lagi, gagal lagi, yang ketiga suruh nikah lagi, yang keempat suruh nikah lagi, jangan tak sukses. Uji ke pas emaknya mati, bapaknya kawin lagi, setuju dah anaknya kira-kira? Banyak anak yang tak setuju, bawa golok, pak nikah lagi. Padahal pas dia muda kemarin dengan orang tuanya disuruh nikah berulang, ini banyak kejadian. Makanya yang muda-muda kira-kira rumahnya mati dulu, baknya suruh nikah lagi. Kalau bapaknya mati dulu, maknya nak suruh nikah lagi dulu. Saya juga lah guyonan sama mak saya, karena mak saya juga sudah tua 70-an. Nanti kan lagi dah, keren kan? Guyonan saya kan? Tapi tidak apa-apa, menjaga hubungan supaya kita tetap akrab. Ahli ini keluarga kita itu tanggung jawab kita. Maka harus baik-baik dengan mereka. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang rugi gara-gara tidak dekat atau tidak baik kepada keluarga. Namanya keluarga ini adik-beradik, kadang lecehkan ke mulut kan? Karena kita ini walaupun satu pabrik, satu direktur, tetap beda ada namanya. Emaknya sama, baknya sama, karakternya berbeda. Ya sudah ngalah. Salah satunya harus mengaku. Tidak kebagian, tidak mau. Ya kan? Beda-beda dikit cara pendidikan beda. Tidak apa-apa, biarkanlah rezekinya masing. Manusia itu dicetak bodoh, dicetak bedo. Maksudnya apa? Dicetak sama bentuknya manusia, tapi memiliki jatah yang berbeda. Ya sudah, terima. Supaya tidak menjadi keributan. Kita kalau keluarganya akrab, ahlinya akrab, lemahnya model kafe di mana? Bagus kan? Siko nak nyalon buku, siko nak nyalon lagi buku. Ada masalah selesaikan sama-sama. Malam mah ini dah kakaknya nyalon DPR, adiknya jadi tim sukses orang lain. Banyak seperti itu. Kalau bisa bersama-sama, kebaikan. Nah, maka keluarga ini perlu dijaga, Pak. Karena juga kata Allah kan, kita suruh menjaga mereka dari siksa api. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Sampai suruh jaga, pada nanti ada pertanggungjawaban pada diri kita itu untuk keluarga kita. Tidak main-main, bukan hanya manfaat dunia saja, insya Allah akhirat. Kita punya keluarga yang soleh, yang bagus, insya Allah. Punya cucu yang hafal Quran, mudah-mudahan kita bisa dapat bagian syafaat dan cucu yang hafal Quran. Maka dukunganlah kita cucu kita untuk hafal Quran misalnya. Kalau paknya dekat duit kita, kalau kepala kita dekat duit kita dukung supaya dia bisa jadi orang yang baik, kita dapat manfaat. Itu urusan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 orang yang walaupun kita benci bagaimanapun tidak boleh kita membenci. Walaupun dia nyakitin hati mana baik, tidak boleh memusuhi. Ingat tak tadi 5 tadi? Yang pertama ulama, yang kedua pemimpin, yang ketiga tetangga, yang keempat kerabat, yang kelima keluarga. Nah, mudah-mudahan ini kita amalkan. Pun kira-kira tadi dengan bini nak kesini ribut, balik maafkanlah. Ngalah ada apa? Bini dah minta maaf, kita minta maaf. Maaf bu, aku baru dapat materi tadi dari Ustaz. Kalau bapak lah minta maaf, kata ibu punya ya. Alhamdulillah, dapat hadiah malam Senin. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi kalau masih bertahan, beli uang. Aku ingat ke karena aku tahu bisa jadi tidak berangkat ini tadi sambil marah. Nah, mudah-mudahan pada ini kita maaf langsung. Pegang tangan, kita maaf. Kita maaf apa ya? Ya. Kebaikan kita dong. Ini saja mungkin hampir
Isya kita 21, sekarang sudah jam 19:13 menit. Berarti kurang lebih 7 menit lagi persiapan sholat Isya. Yang belum minum teh, yang belum minum kopi, belum makan, silakan dinikmati kebenaran datangnya dari Allah. Khilafah diri kami pribadi, mudah-mudahan lain waktu bisa berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Jangan ingat guyonnya Pak, biasa biar nggak kantuk Pak ya Bu. Ya, tapi yang limo tadi perlu diingat. Agak kamu ingat. Tapi aku yakin dua yang ini kayak ya. Ada rencana yang kedua. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran di nasratul mustaqim wa qulul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik